Bagaimana perbedaannya? Ada kita lakukan seleksi atau tidak? Perhatikan dulu pertumbuhan bibitnya sehat nah apa beda dengan tahun lalu. Kemudian nanti sampai di pertumbuhan dipetakan sawahnya, bagaimana nanti anakannya. Sama-sama nanti kalau memang udah ada cerita nanti boleh ceritakan sama kami atau dengan Ibu Penyuluh bagaimana cerita pengalamannya. Kira-kira semua kita di sini mau nggak kita coba ini nanti di rumah masing-masing pada saat kita nanti mulai bersawah. Sudah pasti. Boleh dicoba. Kemudian ada yang lupa nanti tanyakan kembali sama Ibu Penyuluh atau sama kami kalau nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ini kakak nih udah mantap ya. Jangan pula nanti kakak yang perhatian, nanti kakak tua yang ada coba aja. Karena capek. Karena capek, jadi karena kakak yang tadi mencoba, nanti kakak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Rahmadi, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis. Pada hari ini saya melakukan praktik unit 2 metode dan teknik penyuluhan pertanian dengan metode demonstrasi cara. Kegiatan ini dilakukan di kelompok Falun Aurifan Desa Pasir Tinggi, Kecamatan Tepas Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dibanggakan ibu-ibu, bapak-bapak petani kami yang telah hadir pada sore hari ini. Untuk kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu petani kami, materi penyuluhan pada sore hari ini yaitu seleksi benih padi sawah. Seleksi benih padi ini setiap turun ke sawah itu merupakan salah satu faktor penentu, faktor yang sangat penting harusnya kita lakukan. Karena dia dari benih inilah faktor penentu awal pertumbuhan daripada tanaman. Kami persilahkan untuk membawakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salawatan ala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Kelompok Tani Falun Aurifan, Bapak Anus, Bapak Kejurumlang, kemudian ibu-ibu penyuluh pertanian Balai Penyuluhan DPP Kecamatan Tepas Selatan, kemudian yang kami hormati juga kebetulan hadir di tengah-tengah kita Ibu KJF Kelompok Jabatan Fungsional yang beliau merupakan penyuluh kecamatan di Kecamatan Tepas Selatan ini. Kemudian yang kami banggakan adalah bapak-bapak, ibu-ibu petani. Benih tidak bermutu, benih tidak baik, maka harapan untuk memperoleh hasil yang tinggi juga sulit untuk dicapai. Nah, untuk kegiatan penyuluhan demonstrasi cara bagaimana melakukan perlakuan benih padi sawah dengan menggunakan larutan garam dan telur nanti akan kami jelaskan. Namun sebelum ini kami jelaskan, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Jangan nanti kalau nggak kenal nanti pas kita ketemu di jalan nggak tahu siapa. Nama kami Bambang Rahmadi. Kemudian di sini juga kami ingin menggali sebenarnya. Sebelum kita melakukan demonstrasi cara, barang tentu bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah atau belumkah kita
menerapkan atau melakukan perlakuan ini. Ini boleh siapa yang memang sudah pernah boleh menyampaikannya. Kira-kira sudah pernah Pak Ketua? Kira-kira sudah pernah dilakukan atau sudah pernah didengar atau sudah pernah dilihat? Untuk tahapan ini belum ya. Ibu-ibu yang biasa yang berhubungan dengan benih ini biasanya ibu lebih tahu, belum juga? Rendam benih sering, karena setiap kelompok pasti merendam benih. Cuman tidak menggunakan perlakuan telur garam. Boleh Bapak Ibu. Hal inilah yang mendorong kita untuk melakukan demonstrasi agar ke depan nanti benih-benih yang Bapak Ibu tabur di lahan persemaian ini betul-betul bernas. Bernas di sini tulisan bernas. Bernas ini sesungguhnya adalah benih padi yang kita semai. Ini betul-betul berisi, penuh, jernih, dan memiliki kemampuan tumbuh yang tinggi, daya kecambahnya tinggi. Kenapa? Benih-benih kita tidak tertutup kemungkinan ini ada benih atau gapa yang hampa akibat dirusak oleh hama pada saat kita panen, pada saat kita melakukan budidaya, atau pada saat kita simpan di gudang dimakan oleh kutu. Maka kita lakukan seleksi untuk mencari benih bernas. Nah, bagaimana cara atau urutan melakukan seleksi benih? Di sini yang pertama jelas kita menyiapkan alat dan bahan. Bahan kita yaitu benih padi, kemudian garam. Ini boleh garam dapur biasa saja, garam yang garam kasar. Kemudian telur, kemudian air bersih, wadahnya ayam atau timba, kemudian saringan. Benih boleh benih apa saja. Cuman karena kita tadi ingin mencapai target produksi yang tinggi, hasil panen kita memuaskan, maka disarankan kita menggunakan benih varietas unggul nasional. Bukan berarti galon lokal tidak disarankan, boleh, tapi pilihlah benih-benih lokal yang cocok dengan lokasi sawah Bapak Ibu, yang memang hasilnya juga bagus, tahan hama penyakit. Kemudian rasa nasinya juga Bapak Ibu suka, jangan nanti karena hasilnya tinggi tapi rasa nasi nggak suka, kan sayang juga nanti nggak termakan di rumah. Kemudian garam. Apa fungsi garam dalam kita melakukan seleksi benih atau perlakuan benih? Garam ini dapat menurunkan massa berat. Massa berat artinya begini. Benih ini dia atau telur ini dia memiliki massa berat. Pada saat dia dimasukkan ke dalam air, kalau memang telurnya belum direbus, tapi ya kalau udah direbus biasanya sudah mengambang ya. Tapi kalau telur segar pada saat dimasukkan ke dalam air dia akan tenggelam karena air memiliki massa rendah. Kemudian pada saat diberikan garam ke dalam air, maka garam ini akan merubah tekanan massa daripada benda yang kita masukkan. Nantinya pada saat kita masukkan air garam ke dalam ayam, kita aduk, kemudian kita masukkan telur. Kita perhatikan apakah telur ini sudah mengambang atau belum. Nah, inilah fungsi garam. Kemudian air bersih seperti biasa, wadah saringan untuk memisahkan benih-benih yang tadi mengambang nampak dan benih yang berisi. Nah, bagaimana lanjutannya? Lanjutannya itu, ini saya ceritakan dulu. Nanti setelah Bapak Ibu mencermati, nanti untuk praktek bukan saya lagi. Udah Bapak Ibu nanti yang praktek. Kita praktek sama-sama di sini nanti. Yang kedua, kita masukkan benih padi ke dalam larutan, larutkan garam ke dalam air. Aduk hingga garam larut dan masukkan
telur sebagai indikator seperti cerita saya tadi. Kemudian tahap selanjutnya, masukkan benih padi ke dalam larutan dan buang benih yang mengapung menggunakan saringan. Nah, benih yang terendam pada dasar wadah, nanti ada bibit kita, nanti kita pada saat praktek itu akan kita lihat benih yang tenggelam. Maka benih yang tenggelam ini yang nantinya kita gunakan untuk kita peram dan kita kecambakan, lalu kita semai. Nah, pertanyaannya, apakah kalau tanpa air garam kira-kira benih ini tenggelam semua? Tidak, Bapak Ibu pasti sudah pernah ya, pasti ada juga yang mengambang. Tapi nanti perbedaannya kalau kita menggunakan air garam, dia lebih banyak lagi mengambang. Kenapa? Masa benda tadi sudah berubah. Maka yang tadi setengah-setengah rusak, kalau dia pakai air biasa dia tetap tenggelam, tapi kalau pakai air garam dia akan mengambang, mengapung. Kemudian benih yang tadi sudah kita lakukan perlakuan air garam ini kemudian dicuci kembali untuk menghilangkan garam, karena garam ini nanti ditakutkan akan merusak dari benih kita apabila dia terlalu lama mengendap pada benih. Dicuci sebanyak 2 kali. Setelah dicuci, boleh bapak-bapak memperlakukan seperti biasanya. Biasanya apakah ibu bapak langsung merendam lagi 1 malam atau 2 malam, kemudian ditiriskan, kemudian diperam atau dikecambahkan sampai benih tumbuh atau bermata. Cuman di gambarnya di sini adalah kalau di bagian sini ini pengalaman. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti punya pengalaman di sini nih. Hanya saja yang perlu diingat di sini ada satu lagi perlakuan yang terkadang ini tidak menjadi perhatian kita, yaitu menggunakan insektisida atau fungisida untuk mematikan hama yang terbawa oleh benih kita, atau jamur yang terbawa juga oleh benih. Pada saat kita menyimpan pasti benih-benih kita tadi pasti terkena jamur. Maka setelah kita tadi cuci dulu 1 kali sebelum cuci yang kedua, kita cucilah 2 kali dulu, kemudian kita lakukan treatment. Treatment ini boleh menggunakan, kalau bapak-bapak punya toksin, boleh pakai toksin direndam, tapi hanya dengan dosis rendah. Kalaupun jumlahnya sekitar 1 sendok makan, dilarutkan ke dalam air 5 liter, kemudian direndam sesaat. Perendaman tidak lama, selama 30 menit saja. Nah, untuk mematikan patogen di bagian kulit daripada gabah. Begitu juga dengan menggunakan insektisida, boleh bersama dengan toksin juga digunakan. Memang direkomendasi kita sebaiknya menggunakan insektisida merek Marshall, karena itu memang direkomendasikan untuk untuk bibit. Jadi setelah nanti direndam dengan insektisida, keluarkan dia dari dalam larutan insektisida atau pestisida tadi, baru nanti ibu-ibu merendam ke dalam air bersih seperti perlakuan biasanya. Nah, ini kira-kira nih dari penjelasan kami tadi. Ini kan pasti udah banyak yang mengantuk nih dari tadi, pasti udah ngerti nih. Nah, ya kan, ada nggak kira-kira yang masih terganjal atau masih perlu ditanya sebelum kita masuk melakukan praktek bersama? Bibit yang jadi kira-kira garam yang dimasukkan ke dalam benih itu berapa bungkus atau berapa hasilnya? Ya, lagi bisa nggak ya kalau kita pakai gitu, nggak boleh gitu garam. Nah, baik-baik Bapak Ibu. Ini sebenarnya kenapa kami tidak buatkan di sini dosisnya, karena supaya kita nanti menanya. Kalau kita tanya nanti udah tahu semua tinggal baca. Nah, untuk garam kalau kita lihat petunjuk dari kementerian itu 20 gram per liter air. Namun setelah kita coba dengan pengalaman kita juga kan kita bertani juga,
20 gram tidak mampu mengangkat telur. 20 gram itu nggak sampai 2 on nggak ya? Kalau 2 on 200 gram kan? Nah, 20 gram itu sangat sedikit. Ini berapa gram? Kalau ini dia sekitar 100 gram ya, 1 on. Berapa? 200 gram nih. Ini 2 on. Ini 2 on. Sana tuh hanya 20 gram per liter air, tapi setelah kita coba tidak mampu mengangkat telur. Nah, maka yang pernah kami coba untuk 5 liter air kita menggunakan garam lebih kurang 8 atau 1 kilo. Tapi kan kita nggak perlu pakai banyak, nanti kita tambah sedikit pada saat memang telur sudah mengambang, maka sudah cukup garamnya. Itu dia dasarnya. Nah, jadi untuk garam. Dan bagaimana dengan air laut? Air laut memang asin, cuma tingkat asinnya dia masih sangat rendah, tidak mampu menaikkan benih kita tadi, membuat masa benda itu berkurang. Kenapa? Contohnya aja untuk menghasilkan garam 200 gram ini mungkin 1 drum atau 2 drum air laut nih perlu kita masak baru dapat ya. Kira-kira yang lain bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau apa telurnya masih bisa dimakan nanti habis kena air garam? Jadi lah, setiap perendaman itu telur itu memang nggak bisa lebih dari 1, memang digunakan untuk satu buah telur setiap perendaman. Ada telur ini sekedar kita letakkan saja. Apakah dosisnya memadai atau belum sebagai bibit ya? Enggak ada. hanya untuk kadar asam air. Hanya saja nanti bedanya pada saat kita merendam dengan jumlah banyak nih, misalnya kita merendam 1 nali, pas nanti setengah nali berjalan kita rendam, nanti kita tes lagi karena dia garamnya kadang-kadang sudah terbawa bibit kita tadi sudah berkurang. Kalau dia mengambang masih belum mau mengambang masih bergerak, silakan tambah lagi garamnya. Penentu. Aneh mau ya. Bapak tidak dia. yang masih berarti perlu penambahan. Dan telurnya nggak bisa. Telur boleh pakai telur ayam biasa, telur ayam kampung kan nggak boleh beli telur kampung. Jangan terlalu puyuh ya, karena terlalu kecil. Sama aja sebenarnya. Kan lebih kecil lagi beli kita. Yang jangan telur yang sudah direbus. Satu lagi catatannya untuk telur ayam kampung, dia kalau sudah dipakai bisa ditaruh di air garam, berarti dia tidak bisa direndam kembali Ya, karena langsung posisi dimasak. sudah mati. Berarti yang dianjurkan untuk dimasak. Ya. Setelah direndam air garam langsung diceplok. Dua kali Tetap jadi waduh kalau terlalu. Lebih bagus. Pati rendang udah ini kayaknya sudah memadai nih. Ini siapa nih yang mau? Nah, jadi garam dimasukkan secara perlahan, dicoba kalau kira-kira apa dicoba telurnya. Oh, maka garamnya tambah lagi. tambah lagi. Medangnya ke tengah. Karena yang pernah kami coba dia 5 liter. Nggak boleh kan? Berapa gram nih? Lebih kurang Nah, jadi kan garam tadi kan sudah kita lakukan ibu. Nah, sudah kita lakukan ke dalam air, kemudian udah ibu coba tes sekali lagi apa tenggelam lagi atau udah ngambang dia. Mengambang. Maka Airnya telok gitu kan? maka pada saat telurnya sudah mengambang dikeluarkan, maka boleh langsung dimasukkan benih padinya ke dalam air lautan garam tadi. Masukkan sikit-sikit dulu. Sangkem. Sampel. Masukkan lagi ya. Masukkan sikit. Biar lagi. Ampo. Tambah aja dulu nanti. Memang sengaja. Merah. Paket lekong garam. Pakai Udah ini kan? kocok lagi. Masukin lagi kak, masukin ini. Kayak mana kakak apa tuh ibu yang biasa di rumah kerjain, kayak gitulah ngerti caranya.
pakai nikong enggak baru mau koya apa lah namanya boleh nah. Apa lah yang dipakai nikong kan? Ya gua nih kan. Sampai dua macam. Belum lagi sih. Kalau pakai lebih lebih aku tapi ya nak Kak, bisa Kak diambilkan sedia raja yang di sini aja, mau sering isi. Jadi kan benihnya kan sudah nampak mengambang. Dia kalau memang saringan yang muat boleh pakai tangan aja. Dia saringan ini kita pakai kalau memang wadah kita besar supaya lebih cepat ibu-ibu nanti kerjanya. Kalau nggak pakai tangan. Nah, kalau pakai tangan kan lama rasanya. ini serok gorengan Serok kan Apa gorengan. dengan sendok gorengan yang mau lama belum? Ini ada batu tauron ya, ini ada dapat di kampung aja sana nih, 250.000. Ada yang masih ada isi. Ya, kalau tenggelam di bawah boleh diambil Bu. Benih yang tenggelam di bawah kita letakkan di atas ini Bu. Di atas ini. Kalau tahu biasa itu ada jaminan nurit, Ya. Nah, ini benih yang terletak di dasar wadah. Inilah benih yang bernas yang kita gunakan nanti untuk kita bibitkan atau kita semai. Di sana tadi ada benih Yang hampa. masih berisi. Benih Tapi hampa ada memang yang sebenarnya dia masih seperti berisi. kami sampaikan tadi dia masih berisi, Iya. tapi dia sudah rusak atau dia setengah berisi. Namun sudah dari bibit saja dia sudah cacat. Bagaimana nanti produksinya di sawah? Ibu harus menunggu 4 bulan menunggu dia nanti berproduksi. Ternyata anakannya kurang, ya malainya nggak penuh karena dia bawaannya memang dari awal cacat. Dari keturunan. Dari keturunannya. Ini gimana nih kita simpulkan? Oh ya, beda kira-kira? juga dia Pak ya. Beda kan berisi. Ini bersih terus putih kayak saya. Gaung mutah. Ini salah saya mengenai jadi kan pernah juga kalau kita di kampung kan merendamnya bukan sebabnya apa-apa. Iya. Tapi menari-nari. Kalau kita coba kayak gini dia mengambang semua kan bagus kita jemur daripada kita bibitkan dia udah nggak tumbuh juga. Nah inilah ruhu-ruhunya. Jadi nanti ibu-ibu di rumah kan pakai wadah yang lebih besar. Boleh nanti ember yang lebih besar disisihkan nanti diminta sama bapaknya nanti uang 10.000 beli garam. Minta 20.000 sama telur 6 biji. Garam bari itu ya. Boleh, tapi dia garam ikan kan? Garam bari. Boleh Sama. Lebih asing. malah lebih asing. Biasa. Garam boleh kita pakai garam batu. Murah. Nah setelah ini nanti jangan lupa ibu-ibu benih yang tadi ini kita keluarkan, ya kan? Masih pakai air bersih. Ini coba kita buang. Kita keluarkan. Nah kita keluarkan, terus kita. Bagus dia. Nah coba kita perhatikan sama-sama nih Pak. Boleh dekat-dekat. Mekong enggak? Paket. Ini yang terbawa dari tangan kita ini. Marah sini dia kan. Memang. Ada air. Ya, ini dia kan kalau dalam ember besar, dia tinggal diputar Ya, nanti dibuang airnya. Kemudian ini ibu kita sudah tahu tahapannya, sudah tahu seleksinya. Kemudian lebih kurang tadi kita sudah jelaskan manfaatnya. Kalau memang ibu bagaimana perbedaannya, ada kita lakukan seleksi atau tidak. Perhatikan dulu pertumbuhan bibitnya sehat lah. Apa beda dengan tahun lalu. Kemudian nanti sampai di pertumbuhan dipetakan sawahnya, bagaimana nanti anakannya. Sama-sama nanti kalau memang udah ada cerita nanti boleh ceritakan sama kami atau dengan ibu penyuluh bagaimana cerita pengalamannya. Jadi sebelum kami mengakhiri kegiatan demonstrasi ini kami mau bertanya nih sedikit. Kira-kira semua kita di sini mau nggak kita coba ini nanti di rumah masing-masing pada saat kita nanti mulai bersawah? Udah pasti. Boleh dicoba. Kemudian ada yang lupa nanti tanyakan kembali sama ibu penyuluh atau sama kami kalau nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ini kakak nih udah mantap ya.
Jangan pula nanti kakak yang perhatian, nanti kakak gua yang ada coba. Karena capek. Karena capek, jadi karena kakak yang tadi mencoba, Gagal nanti tahu. kakak aja.